Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina bijannati wa na'im wa tawa'adal zalimina bijahannama 'adzabin alim fama lahum min syafi'ina wala sadiqin hamim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati fillah rahimakumullah. Dalam Islam, menjaga hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Salah satunya adalah bersih dari penyakit hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah kalian dari perasaan hasad. Jauhilah kalian sifat dengki, karena sesungguhnya hasad itu makan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hasad adalah berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapatkan suatu kenikmatan. Apakah orang lain itu sudah mendapatkan kenikmatan tersebut, kemudian kita berharap kenikmatan itu hilang darinya, ataukah orang lain itu belum mendapatkan, tapi kita berharap supaya dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Itu semua termasuk dalam sifat hasad. Baik kenikmatan berupa duniawi maupun kenikmatan berupa ukhrawi, ya. Adapun contoh kenikmatan berupa duniawi, misal ada dua orang yang sama-sama berdagang, ya. Taruhlah misalkan dua-duanya miliki toko. Yang satunya laris dagangannya. Maka yang tidak laris dagangannya itu timbul rasa tidak suka di dalam hatinya, maka ini termasuk hasad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sekedar kita tidak suka teman kita mendapatkan kenikmatan, maka itu sudah termasuk hasad, walaupun kita tidak berangan-angan untuk memilikinya. Walaupun kita tidak berangan-angan supaya kenikmatan tersebut itu hilang darinya, tapi sekedar kita hanya tidak suka, maka itu sudah termasuk hasad. Contoh yang lain yang bersifat ukhrawi. Ustadz Fulan memiliki banyak mad'u, memiliki banyak jamaah. Kemudian seorang berharap bahwasanya ustadz ini berharap supaya tidak mendapatkan hal itu, atau timbul dalam hatinya rasa tidak suka. Timbul dalam hatinya rasa tidak suka dengan apa yang dicapai oleh ustadz tersebut, maka ini adalah termasuk hasad. Akan tetapi bagi orang-orang yang mencari keridhaan, mencari kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak peduli. Ustadz Fulan populer, Ustadz Fulan mendapatkan jamaah yang banyak, Ustadz Fulan maju, ya, lebih disenangi orang, maka dia tidak peduli. Tetap dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan itu yang diharapkan, bukan dunia yang ada yang diharapkan, akan tapi kemuliaan, keridhaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada hasad? Sekarang pertanyaannya, kenapa ada hasad? Para ulama, Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya hasad itu adalah tabiat manusia. Maka manusia punya rasa tidak suka, punya rasa tidak ingin jika ada orang yang lebih unggul darinya. Ini tabiat manusia. Oleh karena itu, ulama membagi 3 tipe manusia
dalam menyikapi sifat hasad ini. Yang pertama adalah dia melanjutkan perasaan hasad itu dalam tindakan nyata, dan ini sangat berbahayanya. Karena tindakan ini bisa membahayakan dirinya dan bisa membahayakan orang lain. Misalkan, dia tidak suka kepada orang lain, kemudian dia menyelesaikan urusannya itu ke dukun, atau dia membuat fitnah. Maka ini sangat berbahaya karena pelakunya bisa terjerumus dalam dosa besar, di mana pelakunya itu tidak cukup menghapus dosanya dengan mengiringi amalan baik, melainkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia memendam perasaan itu. Dia memendam perasaan hasad itu dalam dirinya sendiri. Dia tidak suka ketika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, tapi dia pendam untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, berusaha menghilangkan perasaan hasad itu dalam dirinya, dan inilah yang terbaik. Karena setiap manusia memiliki tabiat tersebut, maka hendaklah senantiasa berusaha untuk menghilangkan perasaan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharaman hasad ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din." Janganlah kalian iri, janganlah kalian dengki terhadap karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Imam An-Nasafi rahimahullah berkata, kelebihan karunia itu merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagian dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada hamba-Nya. Mendapatkan kelapangan atau kesempitan rezeki itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya lah masing-masing hamba ridho terhadap ketetapan tersebut. Karena hasad merupakan bentuk ketidakrelaan seseorang, bentuk penentangan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummahatillah rahimakumullah. Manusia yang menghidupkan hasad di dalam dirinya, maka ia telah membantu musuhnya sendiri, yakni iblis laknatullahi alaih. Bahkan hasad itu adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan dosa pertama yang terjadi di muka bumi. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang membuatmu, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku telah memerintahkanmu untuk bersujud? Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan sifat hasadnya iblis ini, iblis menjawab bahwasanya karena aku lebih mulia daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Inilah yang terjadi di langit. Adapun kemudian dosa pertama yang terjadi di bumi ketika Qabil memiliki hasad kepadanya saudara kandungnya Habil, ya, di mana ketika itu Nabi Adam alaihissalam sudah menetap di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menikahkan anak-anaknya, ya. Maka Qabil ini memiliki saudara kembar yang bernama Iklimah, dan Habil memiliki saudara kembar yang bernama Labudah.
Maka Qabil ini berharap supaya dia dinikahkan dengan Iklimah, saudara kembarnya. Ya. Dan Qabil berharap bahwa Qabil ini dinikahkan dengan saudara kembarnya sendiri. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam menolak hal itu, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dinikahkan dengan bukan saudara kembar. Akan tetapi Qabil menolak hal itu. Kenapa menolak? Karena saudara kembarnya lebih cantik daripada Labuda, ya. Saudara kembarnya lebih cantik daripada saudara kembarnya Qabil. Maka Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan, ya, untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk berkurban. Ya. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya Qabil ini memiliki lahan pertanian, ya. Sementara Qabil memiliki lahan peternakan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk berkurban, maka Qabil mencari kambingnya yang paling gemuk. Kemudian itulah yang dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil, ya, karena dia memiliki hasad, bakhil, maka dari hasil pertaniannya dia mempersembahkan dari hasil pertaniannya itu yang kurang sempurna, yang kurang berkualitas. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Qabil. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Qabil? Dengan didorong rasa hasad, ya, maka terjadilah pertumpahan darah. Ya, maka Qabil mengatakan, la aqtulanna, sungguh aku akan membunuhmu wahai Qabil. Ya. Maka Qabil mengatakan bahwasanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan didorong rasa hasad tadi, maka terjadilah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Maka pada masa itu Qabil ketika membunuh saudara kandungnya bingung bagaimana cara menguburkannya, karena belum pernah terjadi pada masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 2 burung gagak yang saling bertengkar, kemudian yang satu mati, kemudian yang satunya mengubur dengan mengais-ngais tanah. Para ummahat rahimakumullah, ini bahaya hasad. Maka dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini, maka dosanya dipikul oleh Qabil, karena dialah yang pertama melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan dari sifat hasad dari orang-orang yang memiliki hasad, yakni membaca surah Al-Mu'awwidzatain, yakni surah An-Nas dan surah Al-Falaq, dan senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Fallahu khairun hafidhah, karena dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang di antara para penyayang. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ada 2 perkara yang dibolehkan hasad. Apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfaqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar.
seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta tersebut diinfakkan pada waktu siang maupun malam. Kemudian yang kedua, wa rajulun, dan seseorang atahullahul Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Quran, berikan kepadanya ilmu Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dengan Al-Quran tersebut dia mengamalkan isinya siang maupun malam. Maka dua perkara inilah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk kita hasadnya, untuk kita iri kepada dua orang tersebut. Para umat rahimakumullah, cukup sekian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk pribadi saya sendiri senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan keistiqomahan, ditetapkan hati yang qalbal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.